bisa dipungkiri kalau hasil yang didapat timnas Indonesia sejauh ini di round 3 sekali lagi membuktikan jika tim ini memang sudah bukan lagi tim yang cuman berkutat untuk bersaing di level ASEAN. Hal itulah yang diketahui cukup membuat rival-rival di ASEAN merasa jalous. Karena dengan sorotan yang terus mengarah ke Indonesia membuat negara-negara lain di ASEAN seolah tidak dianggap. Terbukti, beberapa hasil yang ditorehkan tim-tim rival ASEAN di kualifikasi Piala Asia 2027 nyatanya tidak sebanding dengan apa yang diraih Indonesia atas Bahrain. Selain Indonesia bermain di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, adapun tim-tim ASEAN lainnya yang harus berjibaku di kualifikasi Piala Asia 2027. Tim-tim macam Thailand, Vietnam, Malaysia, Laos, hingga Singapura masih harus berjuang untuk memastikan satu tempat di Arab Saudi. Jelas melihat situasi yang ada, maka wajar jika nama timnas Indonesia adalah yang paling mendapatkan atensi. Terlebih, setelah tim Garuda mampu mengalahkan Bahrain 1-0 sekaligus menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia. Pada akhirnya, ini memang membuat hasil-hasil yang diraih tim-tim ASEAN lainnya seolah tak terlalu berarti banyak. Bagi media-media di ASEAN sebagian besar memang sudah mulai sadar diri jika saat ini level timnas Indonesia memang ada di peringkat berbeda. Bukan cuma soal kompetisi, tapi juga soal kedalaman skuad serta nilai skuad yang dimiliki tim Garuda. Bisa kita bayangkan kalau skuad yang sekarang bernilai sekitar 600 miliar rupiah tampil di gelaran Piala AFF. Bukan apa-apa, namun kemungkinan untuk juara itu sangat besar. Oleh karena itu, wajar jika media-media di ASEAN beneran menjadikan kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain sebagai headline utama mereka. Indonesia kembali bernyawa, kalahkan Bahrain, tulis media Malaysia, makan bola. Indonesia dan perjudian terakhir di kualifikasi Piala Dunia, ujar media Vietnam, The Thao 247. Sementara itu, dari sekian nama di dalam skuad Garuda, ada satu yang benar-benar disorot betul oleh para rival di ASEAN, tentu saja nama itu adalah Ula Romeni. Penampilan Ula di dua laga awalnya bersama tim Garuda seketika langsung mampu mencuri hati fans. Lincah saat membawa bola, pintar dalam mencari ruang, serta efektif di depan gawang menjadikan Ula sebagai striker yang memang selama ini dicari timnas Indonesia. Nah, bagi media-media ASEAN, Indonesia cukup beruntung bisa dapat menyerang seperti dirinya. Di sisi lain, melihat situasi serta peluang yang ada pastinya misi meraih mimpi ke Piala Dunia sejatinya masih sangat terbuka dan masih sangat layak buat diperjuangkan. Seorang kiper asal Belanda bikin pengakuan mengejutkan mengenai 3 orang yang pernah jadi rekan setimnya untuk memilih dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI gencar melakukan proses naturalisasi belakangan ini demi meningkatkan kualitas skuad Garuda yang sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasilnya pun sudah terlihat karena timnas Indonesia kini masih memiliki peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Terbaru, ada 4 pemain yang menjalani proses naturalisasi untuk tim senior, yaitu Ula Romeni, Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero. Romeni menjadi sensasi lewat gol-golnya, dengan salah satunya memberikan kemenangan untuk timnas Indonesia atas Bahrain. Ada belasan pemain di skuad timnas Indonesia yang merupakan bagian dari program naturalisasi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. 3 di antaranya adalah mantan rekan setim kiper asal Belanda, Sonny Stevens, yang pada saat ini berkarir di klub Liga 1, Dewa United. Stevens membuat wawancara dengan media Belanda, Voetbal Premier, pada Maret lalu, dan mengungkap bahwa Ragnar Oratmanguwen, Nathan Kuaon, dan Rafael Struwijk merupakan mantan rekan setimnya. Saya bermain dengan Oratmanguwen di Cambuur, dengan Struwijk di ADO Den Haag, dan dengan Kuaon di Excelsior, kata Stevens kepada Voetbal Premier pada 19 Maret 2025 lalu. Itu lucu karena orang-orang ini bergerak ke arah sini. Dan semua itu memungkinkan,
Tentu saja, tanda Stephens. Stephens mengaku masih menjalin kontak dengan salah satu di antaranya, yaitu Ragnar Oratmangoen, selagi mendukung langkah ketiganya membela Indonesia, negeri yang menurutnya gila bola. Saya biasanya berbicara dengan Oratmangoen. Itu adalah langkah fantastis untuk mereka dan Indonesia benar-benar negara yang gila bola, kata Stephens dalam wawancara yang sama. Tak hanya 3 mantan rekan setimnya, Stephens juga pernah bekerja sama dengan pelatih kiper yang kini melatih para penjaga gawang timnas Indonesia, Sjoerd Woedenberg. Advertisement sebab Woedenberg direkrut dari Dewa United, klub yang dibela Sonny Stephens selama 1,5 tahun terakhir. Dia pun memberikan dukungan kepada Woedenberg untuk langkah yang diambil olehnya tersebut. Saya bekerja sama dengannya selama 1,5 tahun dan dia telah mengambil langkah itu. Itu bagus untuk dilihat, tambahnya. Selain itu, Stephens melihat bahwa timnas Indonesia mengalami kemajuan bersama Patrick Kluivert, terlepas dari kritikan yang dilontarkan kepadanya. Saya pikir respons terhadap penunjukannya sangatlah positif. Kluivert adalah nama yang sangat besar dalam sepak bola, kata kiper Dewa United itu. Saya pikir orang-orang di sini melihat bahwa sepak bola Indonesia ingin membuat progres dan benar-benar sedang melakukannya. Itu didukung di sini, tandasnya. Meski begitu, tugas Kluivert di timnas Indonesia sama sekali belum usai, dengan adanya 2 laga yang menanti pada Juni nanti. Skuad Garuda akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 dan kemudian melawat ke Jepang pada 10 Juni 2025. Timnas Indonesia dikabarkan memiliki seorang gelandang serang berbakat di Jerman, bernama Laurin Ulrich, yang bisa menjadi pengganti Marcelino Ferdinand. Skuad Garuda masih terus mencari bakat-bakat terbaik di luar negeri alias diaspora, dengan program naturalisasi terus berlangsung. Setelah menghadapi Australia dan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jeddah Internasional Maret 2025, beberapa pemain keturunan dirumorkan masuk radar PSSI, seperti Miliano Jonathans dan Tristan Goijer. Kini, pada Rabu, 2 April 2025, muncul satu nama baru ke permukaan, namun bukan dari Belanda, seperti biasanya. Menurut kabar dari Football Indonesia di media sosial Instagram, ada seorang pemain asal Jerman yang berdarah Indonesia, yaitu Laurin Ulrich. Ulrich bermain untuk tim satelit Stuttgart yang berlaga di kasta ketiga Liga Jerman pada musim ini. Gelandang serang berusia 20 tahun itu telah memainkan 10 pertandingan di musim ini bersama Stuttgart 2 dengan berhasil mencetak 2 gol dan 5 assist. Pada paruh pertama musim, Ulrich dipinjamkan ke tim kasta kedua, SSV namun hanya dimainkan 5 kali dengan menit bermain total 70 menit. Menurut klaim dari Football Indonesia, Ulrich memiliki darah Indonesia dari kakek pihak ayahnya, yang lahir di Surabaya pada masa Hindia Belanda. Advertisements jika benar demikian, maka dia eligible di mata FIFA, namun tetap harus menjalani proses naturalisasi karena ayahnya bukan pemegang paspor Indonesia. Laurin Ulrich punya harga pasaran yang sudah terbilang tinggi untuk pemain keturunan Indonesia seusianya. Dia berharga 1 juta euro alias 17,38 miliar rupiah menurut situs transfer. Ulrich berharga lebih dari 3 kali lipat dibanding Marcelino Ferdinand yang punya harga pasaran 5,21 miliar rupiah. Ya, Ulrich bisa dibandingkan dengan Marcelino karena sama-sama seorang gelandang serang. Di Stuttgart 2, Ulrich mengenakan nomor punggung 10, bermain di posisi gelandang serang alias trequartista, dengan bisa menempati posisi gelandang tengah atau sayap kiri. Dia sudah membela timnas Jerman pada level U16 hingga U19, namun belum pernah naik ke tim senior. Ulrich bermain 5 kali untuk timnas Jerman U19, namun sudah tidak dipanggil lagi sejak Maret 2024.